Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan tentang laporan ujian akhir semester RPL yang bertema tentang pembuatan aplikasi e-book perpustakaan online. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemurah dan maha penyayang, karena berkat kemurahannya laporan ini telah kami selesaikan. Dan laporan ini membahas tentang e-book, yaitu perpustakaan online, dari tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu RPL. Dan selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang pendahuluan latar belakang dari permasalahan laporan ini. Itu perpustakaan sebagai institusi yang bertugas mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun bukan berupa buku, yaitu non-book material, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Perpustakaan di sini berperan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang seiring dengan menulis, mencetak, mendidik, dan kebutuhan manusia akan informasi. Perpustakaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pustaka yang memiliki arti kitab atau buku. Terusnya, perpustakaan digital di sini atau e-book dibangun untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari referensi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Itu kemudahan yang dapat dinikmati oleh anggota perpustakaan dalam mencari bahan bacaan merupakan alasan mengapa banyak perpustakaan digital dikembangkan sekarang. Terus selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah anggota pustaka dan jumlah e-book atau perpustakaan online semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi belum ada pemanfaatan komputer atau yang disebut database untuk menyimpan data anggota dan koleksi yang semakin banyak. Pada era ini, lembaga pendidikan sudah bergantung pada internet. Hampir semua lembaga ini sudah tergantung pada internet. Misalnya, universitas yang ingin mensosialisasikan profilnya dilakukan dengan sebuah situs web di internet. Nah, kayak pendaftaran. Dan seterusnya kita masuk kepada rumusan masalah. Apa yang disebut rumusan masalah di sini? Yaitu rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang jawaban dan kebenarannya akan dicari melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karya tersebut. Jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana menghadapi tantangan dalam menyediakan e-book atau yang disebut perpustakaan online dalam berbagai bahasa dan konten lokal. Terusnya, batasan masalah. Apa yang disebut batasan masalah? Yaitu suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan, supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar, dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian. Itu batasan masalahnya bagaimana memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk mereka dengan tantangan aksesibilitasnya.
Dan seterusnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari hasil laporan tersebut. Apa yang dimaksud tujuan penelitian tersebut? Yaitu ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Dan tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecah masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang ada dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, membuat analisa dan perancangan aplikasi berbasis online guna memudahkan mahasiswa dalam mencari buku dengan mudah. Terus yang kedua, membuat perancangan aplikasi yang dapat meningkatkan semangat mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana peluang usaha bagi masyarakat. Ini tujuannya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk memajukan negara Indonesia sebagai negara maju akan teknologi. Inilah tentang tujuannya penelitian laporan tersebut. Nah, dan seterusnya masuk ke bab 2, landasan teori. Apa yang dimaksud landasan teori tersebut? Landasan teori ini yaitu seperangkat definisi atau konsep atau proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu yang berisi e-book atau yang dimaksud tentang perpustakaan online, yaitu perpustakaan secara online yang dapat terkoneksi dengan adanya sinyal atau jaringan yang stabil, mulai dari mencari barang buku, majalah, dan lain-lain. Terusnya teknologi e-book di sini atau perpustakaan online di sini menjelaskan teknologi yang digunakan dalam pembuatan, distribusi, dan konsumsi. Seperti format file, misalnya EPUB, PDF, DRM, yang disebut Digital Rights Management, dan platform pembaca e-book. Sini tentang file-filenya. Menguraikan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna atau yang disebut UI dan pengalaman pengguna atau yang disebut UX untuk memastikan aplikasi e-book mudah digunakan, responsif, dan menyenangkan bagi pengguna. Sini. Terus seterusnya dengan landasan teori ini, pengembang dapat memahami kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan aplikasi e-book perpustakaan online secara komprehensif. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kita beralih kepada pemaparan untuk bab 3 yang akan dipaparkan langsung oleh kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan pada bab 3 yaitu perancangan aplikasi. Tujuan dan kegunaan yang pertama yaitu akses mudah dan luas. Memberikan akses mudah dan luas kepada pengguna untuk dapat membaca buku dan materi bacaan secara digital dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang terhubung internet. 2. Digitalisasi koleksi perpustakaan. Mengadaptasi dan menyajikan koleksi buku dan materi bacaan dalam format digital untuk mengikuti tren digitalisasi yang semakin berkembang. Yang ketiga yaitu dukungan pendidikan. Mendukung pendidikan dengan menyediakan akses mudah materi pembelajaran dan buku teks digital
memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan pengembangan literasi. 4. Penghematan ruang dan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada ruang fisik dan sumber daya yang terbatas dengan menyediakan koleksi buku tanpa batas dalam format digital. 5. Yaitu personalisasi pengalaman membaca. Apa itu? Yaitu memberikan pengalaman membaca yang personal dengan fitur-fitur seperti rekomendasi buku berdasarkan preferensi pengguna dan kemampuan untuk menandai dan mengomentari buku. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, aplikasi e-book perpustakaan online dapat menjadi sarana yang efektif untuk memfasilitasi kegiatan membaca, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pendidikan serta literasi digital. 2,2 yaitu fitur utama aplikasi. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan dalam aplikasi ini. 1 yaitu pencarian buku. Fitur pencarian yang canggih dan efektif untuk membantu pengguna menemukan buku berdasarkan judul peneliti, care, atau kata kunci tertentu, baca dan offline. Kemampuan untuk membaca e-book secara offline setelah diunduh menguntungkan pengguna membaca bahkan tanpa koneksi internet. Yang ketiga yaitu ketersediaan format buku yang beragam. Dukungan untuk berbagai format buku digital termasuk e-book, buku audio, dan format lainnya sesuai kebutuhan pengguna. 4 yaitu sistem pinjaman pengembalian. Fasilitas pinjaman dan pengembalian buku digital dan pengaturan masa peminjaman dan peringatan pembelian. Yang kelima yaitu koleksi buku yang terorganisir. Pengorganisasian koleksi buku berdasarkan game, penulis, tahun terbit, dan kategori lainnya untuk mempermudah pengguna dan menemukan buku yang diinginkan. Yang keenam yaitu sistem penilaian dan ulasan. Kemampuan bagi pengguna untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap buku, memberikan umpan baik kepada pengguna lain. Yang ketujuh yaitu pembayaran dan lisensi. Apa itu pembayaran? Yaitu sistem pembayaran untuk memfasilitasi pembelian atau peminjaman buku serta memastikan bahwa literasi dan hak cipta dipenuhi. Yang kedelapan yaitu keamanan data pengguna. Perlindungan data pengguna dan informasi buku yang disampaikan dalam aplikasi, termasuk pengguna, enkripsi, dan keamanan data yang memadai. Pemilihan dan implementasi fitur-fitur ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik aplikasi e-book perpustakaan online yang sedang dikembangkan. Aplikasi yang akan kami rancang yaitu adalah aplikasi perpustakaan digital e-book perpustakaan. Aplikasi tersebut kami buat dikarenakan banyaknya mahasiswa ataupun siswa dalam era saat ini yang sangat sulit untuk pergi ke perpus dan membaca buku. Jangankan untuk membaca, sekedar masuk ke perpustakaan saja sudah sulit dilakukan. Aplikasi ini kami buat agar dapat membantu mahasiswa atau siswi dapat mengakses perpustakaan dari manapun dan kemanapun melalui aplikasi yang kami rancang. Tujuan dan kegunaan. Yang pertama yaitu pembuatan aplikasi meningkatkan minat baca mahasiswa dan siswa. Mempermudah akses perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyediakan platform yang efisiensi dalam manajemen koleksi buku pinjaman dan pengambilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Melanjutkan materi yang tadi tentang sketch diagram dan penjelasan. Gambar di sini
Gambar di atas merupakan akses diagram dari aplikasi perpustakaan digital yang kami rancang. Jadi gambaran dari aplikasi yang kami rancang seperti ini. Kemudian dalam rancangan aplikasi perpustakaan yang akan kami buat, seorang pengguna harus melakukan login atau pendaftaran akun pada aplikasi perpustakaan ini. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman, kita harus melakukan login pada aplikasi tersebut. Pengguna akan terdaftar sebagai anggota dari perpustakaan tersebut. Setelah kita login, maka kita akan terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Dan setelah itu, pengguna atau anggota dapat memilih buku yang diinginkan dan dapat langsung meminjam buku tersebut. Setelah kita login, setelah kita terdaftar sebagai anggota, maka kita diperbolehkan untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan. Meminjam buku dilakukan dengan mengisi data diri, nama, buku, dan kartu anggota. Syarat untuk meminjam buku dalam aplikasi perpustakaan tersebut, kita harus mengisi data diri kita terlebih dahulu, diantaranya nama, buku, dan kartu anggota. Jika tidak terdaftar sebagai anggota perpustakaan, maka tidak dapat melakukan peminjaman buku. Nah, kita ketika tidak terdaftar sebagai anggota, maka kita tidak diperbolehkan untuk meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya, data flow diagram. Berikut ada data flow diagram dari aplikasi perpustakaan yang kami rancang. Seorang anggota melakukan pendaftaran, peminjaman, input data peminjaman, dalam kurung tanggal peminjaman, tanggal pengembalian kartu keluarga. Nah, dalam data flow diagram ini lebih dijelaskan secara detail lagi dari yang di atas tadi. Sistem akan menyerahkan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam oleh pengguna tersebut, serta memberi sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku. Jadi, di sini setelah kita meminjam buku, maka kita akan diberi batas-batas waktu peminjaman. Semisal kita terlambat dalam pengembalian buku, maka akan ada sanksi. Anggota juga harus memberikan bukti pengembalian buku agar dapat divalidasi oleh sistem dalam proses peminjaman dan pengembalian buku tersebut. Setelah kita melakukan peminjaman, maka pasti akan ada pengembalian. Saat melakukan pengembalian, kita harus memberikan bukti peminjaman atau bukti pengembalian buku agar divalidasi oleh sistem, agar sistem dapat memproses bahwa buku yang kita pinjam sudah dikembalikan. Aktivasi diagram login. Aktivasi diagram login seperti gambar tersebut. Pertama, caranya kita membuka aplikasi tersebut, aplikasi perpustakaan online. Kemudian setelah kita masuk pada aplikasi tersebut, akan tampil sebuah halaman login. Aplikasi tampilan login UI-nya seperti ini. Kemudian setelah tampil halaman login, akan diminta password dan username kalian. Kemudian setelah diisi password dan username-nya, klik login. Setelah diklik login, kita akan diberi akun perpustakaan kita akan divalidasi terlebih dahulu. Jika benar, maka diteruskan akan tampil halaman utama. Jika salah, akan dikembalikan ke UI login lagi. Tampilan UI login seperti di gambar tersebut. Selanjutnya aktivasi diagram daftar anggota.
Pertama, anggota harus mengisi data. Kemudian setelah itu menerima data dari sistem. Setelah kita mengisi data pada admin, kita akan diberi mengisi data, kemudian sistem akan menerima data kita. Kemudian sistem akan mengecek data apakah data itu benar atau tidak. Jikalau benar, data kita akan tersimpan. Jikalau tidak benar, maka kita akan diperintah untuk mengisi data kembali. Kemudian tampilan saat pendaftaran seperti pada gambar di sini. Kemudian aktivasi diagram peminjaman. Tutor atau cara peminjaman seperti pada gambar tersebut, kita memilih buku pertama kali. Kita memilih buku, kemudian masukkan tanggal peminjaman, tanggal berapa kita pinjam, apakah tanggal 4, 5 atau seterusnya. Kita tulis dulu. Kemudian sistem akan menerima data tanggal yang kita pinjam atau buku yang kita pinjam. Kemudian mengecek data benar atau tidaknya. Jikalau benar, data kita akan tersimpan. Jikalau tidak benar, maka belip oleh ke atas. Kemudian sistem akan mengeluarkan, setelah data kita benar, data kita valid, maka sistem akan mengeluarkan tanggal pinjaman, akan diberikan ke admin. Tampilan peminjaman buku seperti di sini. Harus mengisi nama buku terlebih dahulu, tanggal peminjaman, kemudian kartu anggota, tanggal pengembalian, kemudian klik pinjam. Aktivasi diagram pengembalian. Cara pengembalian: pertama, memasukkan tanggal pengembalian, kemudian akan diterima oleh sistem data kita. Sistem akan mengecek tanggal pengembalian. Kemudian jika tanggal pengembalian tidak terlambat, maka akan menghitung hari tambahan. Tampilan UI untuk pengembalian buku seperti ini. Nama buku, kartu anggota, tanggal pengembalian, dan serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pematerian tadi. Jadi kesimpulannya, laporan ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari RPL dengan berjudul pembuatan aplikasi e-book perpustakaan online yang didosen pengampuni oleh Khairiyah Magister Komputer, yang disusun oleh kami, yaitu Nurul Hidayatullah, Muhammad Habibur Rahman, M. Zainul Hasan, dan Ifqahul Ulum. Makalah ini dibuat pada Pamekasan tanggal 7 Juli 2024. Aplikasi ini dilatar belakangi oleh perpustakaan sebagai institusi yang bertugas mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun bukan berupa buku non-book material, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Perpustakaan berperan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang seiring dengan menulis, mencetak, mendidik, dan kebutuhan manusia akan informasi. Perpustakaan digital dibangun untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari referensi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Kemudahan yang dapat dinikmati oleh anggota perpustakaan dalam mencari bahan bacaan merupakan alasan mengapa banyak perpustakaan digital dikembangkan sekarang. Zaman sekarang itu kan banyak yang online seperti KTP online, judi online. Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat analisa dan perancangan aplikasi berbasis online guna memudahkan mahasiswa dalam mencari buku dengan mudah. Bukan hanya mahasiswa, bahkan masyarakat bisa mudah untuk mencari buku.
Tujuan yang kedua yaitu membuat perancangan aplikasi yang dapat meningkatkan semangat mahasiswa sebagai sarana peluang usaha bagi masyarakat, dan yang terakhir sebagai sarana untuk memajukan negara Indonesia sebagai negara maju akan teknologi, karena Indonesia masih dalam negara yang berkembang, bukan termasuk negara maju. Dengan landasan teori yang sudah diterangkan tadi, sang developer dapat memahami kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan aplikasi e-book perpustakaan online secara komprehensif. Tujuan dan kegunaan yaitu yang pertama, untuk mengakses mudah dan luas. Cara mengaksesnya mudah dan sangat luas. Tujuan yang kedua yaitu digitalisasi koleksi perpustakaan. Untuk perpustakaan. Yang ketiga yaitu dukungan pendidikan, untuk mendukung sarana pendidikan pada pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu penghematan ruang dan sumber daya supaya tidak menghabiskan banyak ruang dan biaya. Yang terakhir yaitu personalisasi pengalaman membaca, supaya bisa dibaca di rumah-rumah gitu. Adapun aplikasi ini menggunakan fitur utama yaitu yang pertama pencarian buku, yang kedua baca dan unduh offline, yang ketiga ketersediaan format buku yang beragam, sistem peminjaman dan pengembalian, koleksi buku yang terorganisir, sistem penilaian dan ulasan, pembayaran dan lisensi, dan yang terakhir keamanan data pengguna. Adapun user case diagramnya, data flow diagramnya, user interface DC-nya, activity diagram login, UI login, activity diagram daftar anggota, UI daftar anggota, activity diagram peminjaman, UI peminjaman, activity diagram pengembalian, UI pengembaliannya, penggambarannya kami sudah sajikan dalam makalah kami. Gambar-gambarnya sudah kami tempatkan pada makalah kami. Sekian dari kami, semoga apa-apa yang kami sampaikan dan usahakan dapat membuahkan hasil yang maksimal, karena cuma itu yang dapat kami usahakan. Selebihnya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu dapat memberikan nilai yang memuaskan kepada kami. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, itu murni dari kami, dan jika ada kelebihan dalam penyampaian kami, itu murni dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.